Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Haulariano dengan NIM 202307100338. Dan dalam video kali ini saya ingin mengerjakan sebuah tugas video tutorial yang dimana di tugas ini saya diminta untuk menjelaskan atau membuat video tutorial tentang bagaimana membuat salah dua dari tampilan Google Stitch yang sudah saya bikin di tugas sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat dua kolom. Yang pertama kolom ini tentang saya, dan kemudian di bawahnya tentang layanan. Dan di sini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara membuatnya di website edakwah.ueb.ac.id. Nah, yang pertama saya sebelumnya sudah menyiapkan satu halaman kosong yang saya beri judul tugas video tutorial, kemudian sudah dipublish dan juga sekarang saya edit in Breakdance. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan adalah menambahkan section di bagian atas untuk memberikan satu kolom paling utama. Kemudian kita tengok di bagian sini. Di sini kita bisa lihat terdapat ada dua bagian terpisah. Yang pertama di bagian kiri kita ada foto, dan juga di bagian kanan ada kolom tentang penjelasan tentang saya. Nah, di sini ada teks, heading, teks yang panjang, dan juga ada button di sini. Nah, mari kita praktekkan. Yang pertama kita setelah menambahkan section akan menambahkan kolom. Nah, di sini kita pilih yang dua kolom. Nah, sebagaimana contoh di Google Stitch tadi, di bagian kolom yang ini kita akan tambahkan image. Kemudian yang di bagian kanan kita tambahkan teks dulu. Sebagaimana ini ya. Di sini ada teks, kemudian setelahnya ada heading. Di sini kita tambahkan heading, lalu di bawahnya kita akan tambahkan teks lagi. Nah, seperti ini. Pertama kita akan copy saja teks yang ada di Google Stitch ini. Begitu juga dengan headingnya, langsung saja kita copy. Kemudian teks yang panjang ini juga kita akan copy saja. Nah, ini tampilan kurang lebih dari ini. Kurang lebih sama lah, tinggal kita akan menambahkan button, dan juga di sini kita akan merapihkan lagi tentang tulisan ini. Nah, di sini teman-teman bisa eksplorasi sebaiknya ini diletakkan di mana, sejajar kah atau di kurang ke bawah, kurang ke atas. Ini teman-teman bisa edit sendiri di bagian spacing. Seperti contohnya di bagian sini saya akan memberikan jarak antara tulisan teks ini dan headingnya. Di sini kita akan berikan jarak, coba kebanyakan 20. Nah, masih kebanyakan 15 kalau seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita akan berikan jarak antara heading dan juga teks yang di bawahnya. Di sini margin bottom kita kasih 20. Nah, ini kan terlihat lebih rapih, menyerupai dari Google Stitch yang ini ya, ada jarak di sini. Kemudian kita buka lagi di sini, size-nya kita akan pakai ini aja, teksnya kita akan gunakan yang H2 atau H3, kecilan H2 aja. Nah, ini kurang lebih menyerupai yang ada di Google Stitch ya, seperti ini. Lalu kemudian
Di bagian paling bawah kita akan berikan button. Di sini kita tambahin button ya. Nah, kemudian kita akan bikin teksnya, kita beri jarak mungkin 20, ukur yang 50 mungkin. Nah, ini kan terlihat lebih rapi ya, menyerupai yang ada di Google Stitch ini. Nah, teman-teman di sini bisa edit juga di bagian button tentang tulisannya mau diganti sebagaimana Google Stitch unduh kurikulum vitae. Lalu kita ganti tulisannya unduh kurikulum vitae. Bener nggak tulisannya? Kuri double R. Unduh kurikulum vitae. Nah, teman-teman di bagian unduh button ini kita juga bisa edit. Nah, di sini kita bisa bervariasi, bisa kayak gini atau kayak gini, atau kita custom sebagaimana yang kita mau. Itu kita sangat leluasa, tapi di sini aku mau pakai yang secondary aja. Ini cukup bagus lah, udah keren. Kemudian di bagian image saya akan tambahkan foto yang nanti akan ditaruh di kolom ini ya, di image. Nah, di sini kita bisa taruh foto mana yang kita mau pilih. Sebagai contoh, saya pakai foto ini, kemudian pilih choose. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada foto yang tersedia di section ini. Udah kurang lebih mirip, tinggal warnanya bisa kita sesuaikan. Dan soal warna ini teman-teman bisa eksplorasi. Misalnya sectionnya ini ya, backgroundnya kita mau ganti warna yang lain bisa banget. Misalnya mau diganti warna ungu atau apa, terserah eksplorasi teman-teman sendiri. Nah, sebagai contoh kita mau pakai ungu tapi lebih muda lagi deh. Nah, segini kali ya. Oke, nah sudah jadi satu section seperti ini. Dan teman-teman sangat bisa untuk bereksplorasi lebih. Contohnya misalnya fotonya mau dibikin agak curve, nggak masalah. Misalnya kita pencet sini, kemudian pencet yang ini, dan kita kasih border. Pilih di sini. Nah, teman-teman mau ngasih bordernya ini agak curve gitu ya, jadi nggak patah, kasih 5 pixel atau 10 ya kali, karena agak lebar. Nah, kita aplikasikan di yang lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini lebih curve, berbeda dari yang tadi kan mata. Kalau ini kita lebih bengkok lah, supaya lebih estetik aja. Nah, ini kurang lebih satu section yang saya bikin. Kemudian di bawahnya kita akan bikin section tentang layanan. Nah, mungkin ini terlihatnya rumit, tapi sebetulnya ini cukup mudah teman-teman buat dibuat. Kita langsung praktekkan saja di Google di Breakdance ini ya, di Edawah. Pertama-tama sama kita akan menambahkan section. Dan supaya lebih mudah teman-teman bisa mengaktifkan layer untuk akses yang lebih mudah. Kita mau pilih yang mana, sebagaimana teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Photoshop atau CorelDRAW, ini sangat mempermudah bagian mana yang mau diselect nanti. Dan di sini saya ingin menambahkan section baru. Nah, di section ini kita bisa lihat di Google Stitch terdapat ada 2 kolom yang membagi satu section. Kolom pertama ini yang bagian atas, yang isinya ada teks, heading, dan juga teks di dalamnya. Kemudian di sini ada kolom lagi di bawahnya. Kolom ini terdapat 3 kolom. Nah, nanti di setiap kolomnya akan kita isi icon box 1, 2, dan 3. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita beri section. Maaf, bukan section. Kita mau menambahkan kolom. Udah ulangi, ini ada section, dan di sini gunanya tadi ya untuk mempermudah, ini sangat membantu. Kemudian saya ingin berikan kolom.
kolom di sini kita pilih, ambil satu saja. Nah, di kolom ini kita akan menambahkan teks, kemudian akan menambahkan heading, kemudian menambahkan teks lagi. Nah, ini kurang lebih sebagaimana ini ada teks, heading, dan juga teks lagi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah tulisan-tulisan ini ada di tengah? Kita pencet kolomnya, kemudian ini kolomnya nggak masuk ke dalam teks, headingnya nggak masuk ke dalam teks, kita masukin dulu. Nah, kemudian ini kita tarik ke sini. Nah, ini supaya teks, heading, dan juga teks yang ada di bawah ini masuk ke dalam kolom yang sama. Kenapa harus kolom yang sama? Karena kita akan mengatur layout dari tulisan-tulisan ini. Kita pilih yang ini, kita pilih yang ini. Oh sorry, salah, yang ini. Ini ya. Kita pilih yang ini. Karena sebagaimana yang ada di Google Stitch ya. Ini 1, 2, 3. Nah, daripada lama, kita langsung copy saja tulisan yang ada di sini dan kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat udah mulai mirip lah ya sama yang di sini. Ada 3 teks. Tinggal kita edit spacing antar teksnya saja supaya terlihat lebih rapi. Teks, kemudian spacing kita kasih 10 mungkin. Ya. Di sini kita kasih 20. Sip. Ini terlihat sudah lebih rapi, sudah mirip dengan tampilan yang ada di Google Stitch. Kemudian kita akan menambahkan ini ya, 3 icon box ini ke dalam ke bawah dari tulisan ini. Caranya bagaimana teman-teman? Pertama kita tambahkan columns, di sini kita tambahkan di bawahnya, lalu kita pilih yang 3. Nah, luar biasa. Lalu kemudian di setiap kolom yang sudah tersedia di sini kita tambahkan di dalamnya, kita searching icon box. Nah, icon box ini kita tambahkan ke sini supaya cepat. Kita paste aja. Ups, sorry. Ya, kita paste seperti ini. Nah, supaya enak dilihat sebagaimana ini, kita berikan jarak antara kolom atas dan juga kolom yang bawah. Di kolom ini kita beri spacing, bawah kita kasih 50 mungkin. Ya, luar biasa. Nah, ini kurang lebih bagaimana cara membuat icon box yang ada di sini. Nah, selebihnya kita akan sesuaikan icon box yang ada di Google Stitch dengan icon box yang kita barusan tambahkan. Itu terserah teman-teman mau menambahkan di sini, bisa ganti logo yang ada. Ini kenapa error terus ya? Nah, mau mengganti logo yang ada di sini pun bisa. Mau ganti tulisannya di sini, ini kan performance and powerful. Kita ganti professional fotografi. Begitu juga tulisan yang bawah, kita copy saja. Nah, kemudian yang di bagian sini kita ganti ya. Nah, ini enaknya teman-teman tinggal copy paste dengan Google Stitch yang ada seperti ini. Aduh, ini servernya sepertinya error, tapi nggak apa-apa, kita selesaikan lagi sedikit lagi. Di sini kita tambahkan, kita ganti tulisannya pun kita menyesuaikan dari Google Stitch, dan voila, sudah jadi. Nah, ini teman-teman bisa ngotak-atik di bagian sini, misalnya mau ganti logo
icon ini bisa, ganti icon ini bisa, mau ganti tulisan buttonnya pun bisa. Di sini kita teman-teman bisa kasih tulisan ya. Misalnya di sini, oh di sini nggak ada buttonnya, oh ya udah kita buttonnya nggak usah kita ganti ya, karena memang nggak ada. Tapi teman-teman kalau misalnya mau membuat ada buttonnya, kita link yang teman-teman punya, link Instagram ataupun apapun itu bisa ditambahkan di sini. Dan ya sepertinya inilah kurang lebih tutorial cara membuat website menggunakan Google Stitch, menggunakan website e-dakwah UMY, dan kita contoh dari Google Stitch. Dan ini saya kumpulkan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah elektronikal dakwah. Nah ini sudah jadi lah ya kurang lebih. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di sini, kita save dulu ya. Error, kalau error gini teman-teman bisa login ulang, tapi di sini saya nggak perlu login ulang karena ini kurang lebih tampilan yang saya bikin untuk tugas aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.